saya Janva Dela Putri, BP 190110055. Saya dari kelas B. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama, dari sistem reproduksi pada manusia ini, sistem reproduksi pada manusia ini akan mulai berfungsi ketika seseorang itu mencapai kedewasaannya atau pubertas. Nah, atau masa akil balik. Jadi pada seorang pria, testisnya telah mampu menghasilkan sel sperma dan hormon testosteron. Hormon testosteron ini sendiri berfungsi untuk mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Di antaranya suaranya berubah, dada menjadi lebih besar, lebih bidang, tumbuh kumis, jenggot, jakun membesar. Sedangkan pada wanita, ovariumnya telah mampu menghasilkan sel telur atau ovum. Dan hormon pada wanita yaitu hormon estrogen. Nah, hormon estrogen ini sendiri berfungsi sebagai untuk mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, yaitu kulit akan menjadi semakin halus dan suara akan menjadi lebih tinggi, tumbuh payudara dan pinggul akan membesar. Nah, selanjutnya salah satu ciri-ciri dari makhluk hidup khususnya manusia itu adalah berkembang biak. Jadi manusia berkembang biak itu fungsinya untuk melestarikan pertumbuhannya, teman-teman. Jadi untuk berkembang biak itu manusia itu memerlukan alat reproduksi. Alat reproduksi adalah alat yang digunakan untuk proses reproduksi pada manusia. Alat reproduksi pada manusia ini terdiri dari beberapa bagian yang disebut dengan sistem reproduksi. Nah, sistem reproduksi adalah sebuah rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme atau manusia yang digunakan untuk berkembang biak. Baik wanita maupun pria pasti mempunyai alat reproduksi. Dan alat reproduksi itulah yang nantinya digunakan untuk melahirkan generasi penerus bangsa. Tanpa adanya alat reproduksi, maka tidak akan terjadi penerusan generasi dalam sebuah keluarga. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan dua jenis alat reproduksi yang nantinya akan kita bahas, yaitu alat reproduksi pada wanita dan alat reproduksi pada pria. Nah, bagi wanita atau perempuan, alat reproduksi bagian luar terdiri dari vagina, labia majora, labia minora, mons pubis, dan klitoris. Sedangkan alat reproduksi bagian dalamnya terdiri dari ovarium, tuba falopi atau oviduct, dan juga uterus atau rahim. Kemudian bagi pria, alat reproduksi bagian luar ini terdiri atas penis dan skrotum. Sedangkan alat reproduksi bagian dalam terdiri atas testosteron, testis, epididymis, kelenjar prostat, vesikula seminalis, dan vas deferens. Nah, jika kurang mengerti nanti akan dilihat gambarnya, teman-teman. Selanjutnya kita bahas tentang alat reproduksi pada wanita. Bisa dilihat gambarnya. Jadi saat dilahirkan seorang anak, wanita ini telah mempunyai alat reproduksi yang lengkap, tetapi sebelumnya kan belum berfungsi sepenuhnya karena belum melewati masa pubertas. Kan seseorang jika alat reproduksinya sudah berfungsi, dia sudah melewati masa pubertas. Jadi alat reproduksi ini kan berfungsi saat wanita telah mencapai masa pubertas. Secara umum, alat reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium dan indung telur, tuba falopi, uterus atau rahim, vagina, mons veneris, labia majora atau bibir besar kemaluan, labia minora, vestibulum, hymen. Berikut ini saya akan menjelaskan nih, teman-teman, maksud dari
bagian-bagian dari alat reproduksi wanita. Yang pertama ada ovarium atau indung telur. Nah, ovarium ini adalah tempat pembentukannya sel telur atau ovum. Ovarium berjumlah sepasang dan terdapat di rongga badan. Ovarium ini disebut juga dengan indung telur. Letak ovarium di sebelah kiri dan kanan rongga perut bagian bawah. Ovarium berhasil memproduksi sel telur jika wanita itu telah dewasa dan mengalami siklus menstruasi. Setelah sel telur masak, akan terjadi ovulasi, yaitu pelepasan sel telur dari ovarium. Ovulasi ini terjadi setiap 28 hari. Sel-sel telur disebut juga dengan ovum. Yang kedua ada Mons veneris. Mons veneris ini juga memiliki nama lain, yaitu Mons pubis. Kerap sekali disebut sebagai kemaluan. Mons veneris ini merupakan lapisan lemak yang berfungsi untuk menutupi tulang pada kemaluan. Nah, fungsi dari Mons veneris ini sendiri teman-teman ada beberapa fungsi, yaitu sebagai perlindungan untuk kemaluan, melindungi tulang dan jaringan yang ada di bawah kemaluan, melindungi kemaluan pada saat melakukan hubungan seksual, sebagai sarana untuk melayani dan mengamankan organ dari bahaya apapun. Selanjutnya membantu merangsang dan menambah daya seksualitas pada rangsangan, menghasilkan bau yang dapat merangsang seksual. Nah, selanjutnya ada tuba falopi. Tuba falopi disebut juga dengan saluran telur nih teman-teman, karena saluran telur adalah sepasang saluran yang berada pada kanan dan kiri rahim sepanjang lebih kurang 10 cm. Saluran ini akan menghubungkan antara rahim dengan ovarium melalui fimbria. Nah, ujung yang satu dari tuba falopi akan bermuara di rahim, sedangkan ujung yang lain merupakan ujung bebas dan terhubung ke dalam rongga abdomen. Ujung yang bebas berbentuk seperti umbai dan bergerak bebas. Ujung ini disebut fimbria dan berguna untuk menangkap sel telur pada saat dilepaskan oleh ovarium. Dari fimbria, telur digerakkan oleh rambut-rambut halus yang terdapat di dalam saluran telur menuju ke dalam rahim. Nah, jadi sebelum sel telur ini dilepaskan dari ovarium, dia ditangkap dahulu oleh si fimbria tadi, baru dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ada uterus atau rahim. Uterus adalah wadah untuk rahim, atau uterus ini memiliki berat sekitar 30 gram. Uterus juga tersusun dari lapisan otot-otot yang kuat, karena uterus nantinya yang digunakan untuk tempat tumbuh dan kembangnya janin. Nah, tempat tumbuhnya dan tumbuh kembangnya janin ini kan di uterus. Maka uterus ini tersusun dari uterus ini tersusun dari lapisan-lapisan otot yang kuat. Nah, otot pada uterus ini juga memiliki sifat yang elastis sehingga bisa berkembang dan mampu menopang janin pada saat kehamilan. Selain itu, pada bagian uterus juga memiliki sel-sel epitel yang berada di dalam dinding rahim yang memiliki fungsi sebagai pembatas uterus. Selanjutnya ada vagina. Nah, vagina ini adalah akhir dari sel kelamin wanita dan tempat bayi dikeluarkan pada saat kelahiran. Nah, vagina ini memiliki panjang sekitar 8 sampai dengan 10 cm yang terletak di antara rektum dan kandung kemih. Nah, vagina ini merupakan membran neasa atau otot selaput yang berfungsi untuk menghubungkan rahim ke bagian luar. Vagina yang sehat akan memiliki sifat yang asam. Sifat ini disebabkan karena adanya degradasi glikogen dan menjadi asam laktat yang dihasilkan oleh bakteri Bacillus. Nah, vagina ini juga memiliki selaput lendir pada bagian terluar dan juga pada lapisan tengah vagina terdiri dari otot-otot dan lapisan-lapisan lain yang memiliki banyak serat. Nah, fungsi dari vagina ini sendiri yaitu sebagai jalan lahirnya bayi, teman-teman. Tempat ketika sedang melakukan hubungan seksual, tempat untuk menyalurkan darah ataupun menyalurkan lendir pada rahim.
Selanjutnya ada labia mayora. Ini nih disebut juga dengan bibir besar kemaluan. Nah, labia mayora ini merupakan bagian luar dari kemaluan wanita. Bagian ini terbentuk seperti bibir tapi agak terlihat lebih lebar. Lebih lebar, pada bagian ini terdiri dari jaringan kelenjar keringan dan juga jaringan lemak. Nah, selanjutnya ada labia minora atau bibir kecil dari kemaluan. Labia minora ini kebalikan dari labia mayora. Labia mayora itu bibir besar dari kemaluan, sedangkan labia minora ini bibir kecil dari kemaluan. Nah, labia minora ini adalah organ yang berbentuk lipatan yang terdapat dalam labia mayora. Alat ini tidak memiliki rambut, tersusun atas jaringan lemak, dan memiliki banyak pembuluh darah, sehingga bisa membesar ketika gairah seks bertambah. Bibir kecil kemaluan ini mengelilingi lubang kemaluan. Pada alat reproduksi pria, kulit skrotum analog dengan labia minora. Selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, selaput darah atau himen ini selaput membran tipis yang menutupi lubang vagina. Nah, himen ini mudah robek sehingga dapat dijadikan salah satu indikator untuk menilai keperawanan seorang perempuan. Normalnya himen mempunyai satu lubang agak besar yang berbentuk seperti lingkaran. Nah, himen ini adalah tempat keluarnya cairan atau darah pada saat menstruasi. Saat melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya, himen biasanya akan robek dan mengeluarkan darah. Setelah melahirkan, hanya akan tertinggal sisa-sisa himen yang disebut dengan Caruncula myrtiformis atau Caruncula hymenalis. Nah, selanjutnya ada vestibulum. Vestibulum ini, teman-teman, adalah rongga pada kemaluan yang dibatasi oleh labia minora pada sisi kiri dan kanan, dibatasi oleh klitoris pada bagian atas, dan dibatasi oleh pertemuan dua labia minora dan pada bagian belakang atau bawahnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang alat reproduksi pada pria. Sama seperti alat reproduksi pada wanita, alat reproduksi pada pria ini juga akan berfungsi apabila seorang pria telah melewati masa pubertas. Contohnya yang tadi sudah disebutkan seperti tumbuh jakun membesar, dada lebih membidang, suara agak lebih berat, dan yang lain-lainnya. Nah, sebelum kita bahas, agar lebih mengerti bisa dilihat dulu gambarnya. Nah, itu gambarnya. Baiklah, saya akan menjelaskan maksud-maksud dari gambar itu dan fungsi-fungsinya. Alat reproduksi laki-laki ini kan terdiri dari bagian luar dan bagian dalam kelamin dari pria. Bagian dalam ini terdiri dari testis, epididymis, vas deferens, prostat, vesica seminalis, dan kelenjar bulboretral. Nah, sedangkan alat kelamin bagian luar hanya terdiri atas testis, penis, dan skrotum. Nah, penjelasannya, yang pertama kita bahas skrotum. Nah, skrotum ini pembungkus dari penis, merupakan alat yang membungkus testis, teman-teman. Nah, letak skrotum yaitu di antara penis dan juga anus. Skrotum terletak di depan perineum. Skrotum ini ada dua, teman-teman, atau sepasang. Ada skrotum kanan dan skrotum kiri. Pada bagian ini, skrotum ini dibatasi oleh jaringan ikat dan otot dartos. Otot ini memiliki fungsi sebagai alat gerak bagi skrotum hingga skrotum dapat mengendur dan juga dapat mengkerut. Pada bagian skrotum juga memiliki serat-serat yang berasal dari penerusan otot luring dan dinding perut atau biasa disebut dengan otot kremaster. Nah, fungsi dari skrotum ini sendiri yaitu memberi ruang untuk testis agar dapat bergerak, baik bergerak menjauhi tubuh maupun bergerak mendekati tubuh. Selanjutnya, mengatur suhu pada testis agar tetap terjaga, yaitu dengan memberikan lingkungan pada testis yang memiliki suhu dingin antara 1-8 derajat Celcius. Lebih dingin bila dibandingkan dengan suhu pada tubuh. Nah, selanjutnya ada testis.
Nah, testis ini teman-teman disebut juga dengan buah sakar. Testis ini merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 5 cm pada orang dewasa. Nah, testis ini membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh atau tepatnya di dalam skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri ini berbeda. Testis berfungsi merupakan sebagai tempat pembentukan sperma. Nah, kalau pada wanita tadi tempat pembentukan sel telur adalah ovum, pada laki-laki tempat pembentukan sel telur ini adalah testis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong dan dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Selanjutnya ada epididymis. Epididymis ini adalah saluran yang keluar dari testis. Setiap testis memiliki satu epididymis sehingga jumlahnya itu sepasang. Epididymis adalah bagian organ pada alat reproduksi yang memiliki bentuk sebagai saluran yang berkelok-kelok. Saluran epididymis ini berada pada skrotum dan juga berada di luar dari testis. Apabila dilihat, epididymis ini berbentuk hampir seperti huruf C. Fungsi dari epididymis ini sendiri yaitu digunakan sebagai tempat penyimpanan sperma hingga matang, dan bagian saluran epididymis merupakan untuk alat pengangkutan. Selanjutnya ada vas deferens. Vas deferens ini teman-teman tabung yang dibentuk dari otot yang merupakan lanjutan dari epididymis. Vas deferens ini membentang dari epididymis ke uretra. Vas deferens berfungsi sebagai penghubung antara epididymis dengan kantong sperma dan sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Selanjutnya ada vesikula seminalis. Vesikula seminalis atau kandung mani adalah sebuah kantong yang dindingnya menghasilkan getah sebagai makanan untuk sperma. Vesikula seminalis ini juga berfungsi untuk mensekresikan cairan dalam tubuh yang memiliki sifat basah. Selain itu, vesikula seminalis ini berjumlah sepasang yaitu pada kanan dan kiri. Nah, selanjutnya ada kelenjar bulbouretral. Nah, kelenjar bulbouretral ini atau kelenjar Cooper adalah sepasang kelenjar kecil eksorin yang terdapat pada sistem reproduksi pria. Nah, kelenjar Cooper ini terletak di belakang samping bagian uretra yang bermembran dasar penis. Kelenjar Cooper ini akan menghasilkan cairan pra-ejakulasi atau cairan praseminal, yaitu cairan transparan tidak berwarna kental yang dikeluarkan dari uretra ketika terjadi peningkatan hasrat seksual. Sebelum terjadi ejakulasi, cairan ini membantu melubrikasikan uretra agar dapat dilewati oleh spermatozoa dan membantu menyingkirkan sisa urin dan benda asing lainnya. Selanjutnya ada penis. Penis ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian batang dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya disebut dengan preputium. Nah, kulit ini diambil secara operatif saat melakukan sunat. Penis ini tidak mengandung tulang dan tidak berbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tetapi jika penis ereksi, ukurannya hampir sama. Nah, kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi untuk mengeluarkan urin. Saluran ini untuk mengalirkan sperma keluar. Nah, jadi fungsi dari penis sebagai alat dalam berhubungan antara pria dan wanita, serta sebagai saluran pengeluaran sperma dan urin. Pada usia remaja, sekitar 12-13 tahun, umumnya organ kelamin laki-laki ini telah mampu menghasilkan sel sperma. Biasanya ditandai dengan mimpi basah atau keluarnya sel sperma. Dalam satu tetes semen atau air mani terdapat lebih kurang 200-500 juta sel sperma. Sel sperma dapat bergerak aktif karena mempunyai flagela atau ekor. Selanjutnya ada uretra. Uretra ini merupakan saluran sperma dan urin. Uretra ini berfungsi untuk membawa sperma dan urin ke luar tubuh melalui penis.
Nah, selanjutnya kita membahas mengenai hormon pada sistem reproduksi manusia. Nah, tanda-tanda pubertas sangat dipengaruhi oleh hormon. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan beberapa hormon pada sistem reproduksi pada manusia. Nah, yang pertama itu ada hormon progesteron. Hormon progesteron ini dihasilkan oleh badan kuning atau corpus luteum di dalam ovarium. Progesteron ini berperan dalam proses pembentukan lapisan endometrium pada dinding rahim dan untuk menerima ovum yang telah dibuahi. Pada saat terjadi kehamilan, progesteron ini bersama-sama dengan hormon estrogen akan menjaga agar endometrium ini tetap mengalami pertumbuhan. Membentuk plasenta, menahan agar otot uterus tidak berkontraksi dan merangsang kelenjar susu guna memproduksi ASI. Nah, selanjutnya yang kedua ada hormon testosteron. Nah, hormon testosteron ini merupakan hormon yang dihasilkan testis dan berperan dalam spermatogenesis dan penampakan ciri-ciri kelamin sekunder pada pria. Selanjutnya ada hormon laktogen. Nah, hormon ini sendiri merupakan hormon yang menghasilkan kelenjar hipofisis yang bersama-sama dengan progesteron untuk merangsang pembentukan air susu. Selanjutnya ada relaksin. Hormon relaksin ini dihasilkan oleh plasenta, berperan untuk merangsang relaksasi ligamen pelvis pada proses kelahiran. Selanjutnya ada oksitosin. Oksitosin ini dihasilkan oleh hipofisis. Selanjutnya ada LH, juga dihasilkan oleh kelenjar hipofisis. Nah, tapi kelenjar LH ini, hormon ini dapat merangsang proses pembentukan corpus luteum atau badan kuning di dalam ovarium setelah terjadi proses pelepasan sel telur. Selanjutnya ada FSH, dihasilkan oleh kelenjar hipofisis juga. Hormon FSH ini berfungsi dalam proses pembentukan dan pematangan spermatozoa yang biasanya dikenal sebagai spermatogenesis dan ovum yang biasa dikenal sebagai oogenesis. Nah, yang terakhir nih teman-teman, ada hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh follicle graft di dalam ovarium. Estrogen ini berperan dalam oogenesis dan penampakan ciri-ciri sel sekunder pada wanita. Di samping itu, hormon ini juga berperan untuk menghambat produksi FSH dan merangsang produksi LH. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelenjar pada sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama ada kelenjar Bartolini. Nah, kelenjar ini merupakan kelenjar yang terdapat pada vagina wanita dan berfungsi menghasilkan lendir yang alkali saat melakukan berhubungan badan, teman-teman. Yang kedua ada kelenjar bulbouretalis. Bulbo ini, kelenjar atau kelenjar Cooper ini terdapat pada organ reproduksi pada pria. Adalah kelenjar yang terdapat pada uretra wanita yang berperan mensekresikan cairan lendir bening untuk menetralkan cairan urin yang bersifat asam pada uretra. Selanjutnya ada kelenjar prostat. Kelenjar ini pada pria yang berfungsi sebagai penghasil semen terbesar yang bersifat encer, berwarna putih dan berisi makanan untuk sperma. Selanjutnya ada vesicula seminalis. Ini merupakan kelenjar pada pria yang menghasilkan cairan pekat berwarna kuning mengandung makanan sebagai sumber energi pada pergerakan sperma. Nah, sekian dulu video dari saya teman-teman. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Dan semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua yang menonton. Sekali lagi terima kasih. Wassalam, bye-bye.